Untuk mengerjakan tugas akuntansi ini, kita harus teliti dalam menyusun neraca lajur. Setiap komponennya harus seimbang. Oh, ini nih yang buat kita sering kurang teliti sehingga hasil akhirnya itu suka nggak balance. Bagaimana ya cara memudahkan kita untuk membuat laporan keuangan ini? Teknologi dikembangkan untuk memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Penggunaan teknologi komputer yang semakin berkembang dalam bidang pendidikan tidak terlepas dari fungsi TIK dalam pembelajaran. Terkait dengan fungsi tersebut, salah satu contoh penggunaan TIK dalam pembelajaran adalah bagaimana mengimplementasikan aplikasi pengolahan angka untuk membuat kertas kerja catatan akuntansi. Halo siswa-siswi SMA yang hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi aplikasi pengolahan angka. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa memahami penggunaan logika matematika pada Microsoft Excel untuk menyusun neraca lajur dan membuat laporan laba rugi perusahaan jasa. Materi ini merupakan kolaborasi antara mata pelajaran informatika dan ekonomi. Sebelum itu kita pahami dulu yuk apa itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan pada suatu periode akuntansi yang terdiri atas pendapatan dan beban. Maka pembelajaran kita terdiri dari 4 tahap, dimulai dari menyiapkan dokumen di mana kita melakukan pengikhtisaran akuntansi. Diawali dengan membuka lembar kerja Microsoft Excel, kita menyiapkan 4 lembar kerja masing-masing sheet, kemudian kita ubah namanya, kita rename menjadi neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan laba rugi. Pada neraca saldo, kita memindahkan data berdasarkan catatan buku besar akuntansi ke dalam lembar kerja ini. Perhatikan format data yang digunakan. Gunakan angka tanpa tanda simbol apapun, tanpa titik. Yang kita gunakan adalah format number menjadi accounting. Pada jurnal penyesuaian, kita mengisi jurnal penyesuaian ini berdasarkan data yang ada. Dan perhatikan perhitungannya. Sebagai contoh, perlengkapan dalam neraca saldo sebesar 70 juta. Maka dari neraca saldo pada kolom C6, kita ambil datanya. Kemudian terdapat data sisa perlengkapan di gudang 30 juta. Sehingga kemudian kita kurangi 30 juta. Maka data yang kita masukkan sebagai beban perlengkapan adalah 40 juta. Begitu selanjutnya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah memindah data dan menyusun neraca lajur. Kertas kerja yang terdiri dari 10 kolom berisi nomor, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca sisa disesuaikan, laba rugi, dan neraca yang masing-masing terdiri dari kolom debit dan kredit. Kemudian kita akan menyalin data. Yang pertama, pada kolom neraca saldo. Kita akan memindahkan dari lembar neraca saldo ke dalam kolom neraca saldo di neraca lajur. Yang perlu diperhatikan adalah pengisian diambil dari lembar kerja neraca saldo, bukan dengan cara menginputkan. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan pencatatan dan menghindari terjadinya kecurangan ketika dalam melakukan pelaporannya nanti. Kemudian pada kolom berikutnya yaitu kolom penyesuaian, kita akan mengambil data berdasarkan jurnal penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian itu kita pindahkan ke dalam neraca lajur dengan memperhatikan keterangan dan nama akun. Sebagai contoh, pada perlengkapan di bagian sebelumnya data perlengkapan sudah muncul. Sehingga ketika kita masukkan data perlengkapan ada pada kredit di penyesuaian. Dan untuk komponen-komponen yang tidak terdata dalam sebelumnya, maka kita memindahkan data itu menurut data akun sesuai dengan yang ada dalam kode perusahaan. Selanjutnya kita akan menghitung neraca sisa yang disesuaikan.
Jika data pada kolom neraca saldo tanpa nilai penyesuaian, maka kita pindahkan neraca sisa yang disesuaikan itu sesuai dengan isiannya, debit atau kredit. Selanjutnya kita bergeser ke kolom laba rugi. Di dalam kolom laba rugi, komponen yang kita input adalah komponen pendapatan dan beban atau biaya setelah disesuaikan. Ketika pendapatan lebih dari beban, maka yang kita dapatkan adalah laba. Terakhir adalah perhitungan neraca. Neraca merupakan posisi harta, hutang, dan modal, selain pendapatan dan beban. Selain apa yang sudah diambil atau dimasukkan ke dalam kolom laba rugi. Ketika kita jumlah debit lebih dari kredit, maka kita akan mendapatkan laba bersih. Yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan ini adalah perhatikan keseimbangan hasil perhitungannya. Di mana pada neraca saldo, kolom debit sama dengan kolom kredit. Pada penyesuaian, debit dan kredit juga harus sama. Pada neraca sisa yang disesuaikan, debit dan kredit juga harus sama. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika laba rugi berada pada posisi debit, maka neraca berada pada posisi kredit dan jumlahnya harus sama. Hal ini yang menunjukkan bahwa perusahaan mengalami keuntungan atau didapatnya laba bersih. Begitu juga sebaliknya, jika pada kolom laba rugi kita mendapatkan kredit dan pada neraca kita dapatkan debit, maka yang kita hasilkan adalah kerugian. Dari data itu dibuatlah laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini, data kita ambil berdasarkan neraca lajur. Pindahkanlah pendapatan dan pindahkanlah beban. Kemudian kita jumlahkan. Dari masing-masing penjumlahan itu, kemudian kita kurangi berapa nilai yang kemudian muncul. Jika nilai itu bernilai positif, maka kita akan mendapatkan laba bersih. Namun jika nilai itu kita dapatkan negatif, maka yang kita dapat adalah kerugian. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, apa proyek yang dapat kamu kembangkan selanjutnya? Demikian pembelajaran pengolahan angka Microsoft Excel dengan menerapkan penggunaan formula logika perhitungan untuk membuat laporan keuangan. Melalui kolaborasi mata pelajaran ekonomi dan TIK diharapkan memberikan keterampilan kepada siswa untuk menggunakan teknologi yang mendorong pemikiran strategis dalam menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Terima kasih dan sampai ketemu pada materi selanjutnya.